Jungle. Audio Jungle. Zaman-zaman dalam sejarah pendidikan dunia. Zaman rasionalisme. Pada zaman ini, kekuasaan diberikan kepada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya, sehingga latihan sangat diperlukan. Tokoh yang terkenal dari zaman ini adalah John Locke dengan teorinya yaitu Leon Tabula Rasa atau A Blank Sheet of Paper. Zaman nasionalisme. Konsep pendidikan yang diusung adalah menjaga, memperkuat, dan mempertinggi kedudukan negara. Akibat negatifnya adalah munculnya paham chauvinisme di beberapa negara seperti Jerman. Zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Di zaman liberalisme, pendidikan dijadikan alat untuk memperkuat kedudukan penguasa atau pemerintahan. Siapa yang paling banyak pengetahuannya, dialah yang berkuasa, yang kemudian mengarah kepada individualisme. Sementara positivisme adalah percaya kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga kepercayaan terhadap agama semakin melemah. Selanjutnya, kita akan membahas tokoh-tokoh filsuf dalam pendidikan dunia. Yang pertama, ada Plato. Plato mengemukakan pemikiran dan gagasannya. Di antaranya adalah sistem koedukasi, penggunaan diskusi sebagai metode ajar, dan pemikiran bahwa universitas merupakan tingkatan tertinggi dari pendidikan. Yang kedua, ada Aristoteles. Ia mengemukakan bahwa pendidikan harus memperhatikan kecenderungan dan pembawaan anak. Maka dari itu, harus diadakan latihan dan pembiasaan di dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada John Dewey. Ia mengemukakan bahwa anak-anak harus didorong untuk mengembangkan free personalities-nya. Juga, ia mengutarakan bahwa anak-anak harus dilatih untuk berpikir dan memberikan penilaian daripada hanya sekedar mengetahui teorinya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh sejarah pendidikan dunia serta kontribusinya. Yang pertama ada James Devine pada masa 1915 sampai 1969. Ia disebut sebagai Bapak Teknologi Pendidikan dengan kontribusi mengusulkan audiovisual menjadi media pembelajaran. Pengajaran visual memanfaatkan alat bantu visual seperti gambar, model, objek, atau alat untuk menyajikan pengalaman konkret kepada siswa. Yang kedua ada Jacob Friedrich Pereira pada masa 1715 sampai 1780. Ia disebut sebagai pelopor pendidikan khusus dengan menciptakan metode pembelajaran metodologi pada bahasa isyarat untuk orang tua. Ia juga dianggap orang pertama yang mengajarkan orang tuli nonverbal untuk berbicara. Selain itu, ia juga menghasilkan karya buku, yaitu Observation Charles Sir Edmunds. Yang ketiga ada Friedrich Wilhelm August Froebel pada masa 1782 sampai 1852. Ia disebut sebagai pelopor pendidikan anak usia dini dengan mendirikan Kindergarten dan berpengaruh bagi PAUD internasional, terutama Indonesia. Menurutnya, taman kanak-kanak bebas berekspresi, kreativitas, dan interaksi sosial, aktivitas motorik, dan learning by doing sebagai fokusnya. Audio Jungle. Audio Jungle.